Siapa yang berani bilang Agus ini boleh disiram air keras? Siapa yang berani bilang? Saya benar dan mereka memang salah. Kasusnya Agus ini belum selesai, apalagi satu pelaku itu belum tertangkap. Saya bilang saya tidak takut dan saya tidak gentar, tidak ada yang bisa membungkam saya. Tidak ada yang bisa membungkam saya. Sampai kapan Kak akan menyuarakan hal seperti ini? Sampai saya mati, Mas. Yang saya cari pastinya saya itu menyuarakan suara yang tidak tersuarakan. Tentunya saya pasti akan bersuara sesuai dengan opini saya, perspektif Zanza kan gitu. Kalau misalnya orang, ini banyak yang pro nih, harusnya saya menyeimbanginya dengan sesuatu yang berbeda. Sehingga setiap masalah itu bisa diartikan atau bisa dimengerti dari dua sisi begitu. Sebenarnya ya memang harus seimbang karena kan tidak melulu netizen itu benar. Ada poin-poin yang justru netizen tidak tahu tapi kita tahu. Akhirnya kita mencoba untuk meluruskan dari perspektif lain gitu. Kalau sumber pastinya saya itu ketika mengangkat sebuah kasus pasti dengan bukti yang saya pegang. Tapi kan kemudian bukti-bukti itu tidak bisa langsung dipublish gitu lah. Begitu, jadi nggak mungkin saya mengangkat berita atau kasus itu tanpa bukti yang akurat. Yang pertama saya memang pegiat sosial media atau influencer di genre sosial politik. Jadi kalau tidak ada di ranah itu ya saya nggak angkat biasanya. Nah kalau artis pun itu biasanya yang masih masuk di kasus sosial atau artis tersebut itu memang punya persoalan personal dengan saya baru saya angkat. Kalau enggak ya enggak gitu. Ada teman saya kan yang bilang, Mbak ini ada kasus nih dia dipukul gitu. Dan memang sebelum saya angkat video itu udah beredar. Sudah beredar, lalu si korban ini menghubungi saya. Mencoba menghubungi saya bilang bagaimana kronologinya. Akhirnya pada saat itu nggak janjian juga, dia langsung datang. Langsung nyamperin saya tanya kejadian memang sudah damai. Tapi seperti yang saya ucapkan, dia itu di bawah tekanan. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan di media, begitu. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah kalau begitu memang ada undang-undangnya kok ketika kita itu berdamai di bawah tekanan. Akhirnya saya bilang untuk memanggil kuasa hukumnya juga saya nggak kenal ya, untuk melaporkan perkara tersebut dengan pencabutan surat kesepakatan damai. Sebenarnya hal-hal yang memang orang lain tidak berani angkat itu saya berani angkat gitu. Karena menurut saya benar dan mereka memang salah, memang oknum. Kenapa tidak? Kalau oknum itu kita tertibkan, kita bantu institusi Polri untuk menertibkan anggotanya begitu. Jadi kenapa harus takut? Dan tanpa ada backingan pun coba aja tanya. Mereka kan ada divisi Paminal dan Propam, di mana tugasnya untuk menertibkan anggota Polri. Jadi kita membantu kok, hanya membantu saja, nggak ada backingan. Kalau diintimidasi dari institusi, dari instansi tertentu tidak. Mungkin dari netizen yang ngomong kotor, begitu ada. Tapi saya kan nggak terlalu ambil pusing ya, karena tujuan saya bukan itu. Dan saya tidak peduli namanya, siapapun bisa berasumsi, beropini, boleh-boleh saja gitu. Paling kalau capek saya tutup kolom komentar. Tidak capek, bahkan di tahun 2022 itu saya dapat penghargaan dari DPR MPR sebagai influencer merah putih. Artinya hal-hal begitu menurut saya sudah menjadi tugas saya. Jadi nggak ada kata capek, sama seperti teman-teman media yang selalu cari berita, begitu juga saya. Saya juga kadang-kadang aneh, ada kasus-kasus penting yang orangnya itu benar-benar lemah dan itu memang nggak viral. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang ada sistem meredam sosial media. Bahkan sosial media saya sendiri pun pernah diredam. Saya nggak tahu dari pihak-pihak mana. Tapi akhirnya kasus itu hakimnya sendiri yang membatalkan. Senang akhirnya saya bisa bermanfaat, walaupun mungkin di mata orang-orang ini kok nimbrung mulu sih, tapi menurut saya enggak gitu, karena saya tahu apa yang harus saya angkat. Sebenarnya kalau saya membuka email dan DM saya di sosial media itu banyak sekali kasus-kasus yang memang
harus saya pilih untuk saya angkat. Kadang-kadang pun saya mengangkatnya itu di belakang layar karena saya punya tim. Saya ini kan kebetulan pendiri organisasi masyarakat, lalu saya juga kebetulan sekaligus ketua umum di sana, dan saya juga kader salah satu partai politik. Jadi menurut saya banyak sekali justru yang saya lakukan dan yang saya telah selesaikan gitu. Tapi memang tidak semua saya angkat ke media, begitu Mas. Dari awal saya sudah berstatement bahwasannya kasus Agus ini terlepas dari persoalan donasi, Agus ini tetap korban. Kebutaannya 100% ataupun tidak 100% itu bukan menjadi poin utama di sini. Yang menjadi poin utamanya adalah Agus ini adalah korban dari tindak kriminalitas yang memang dia harus kita tolong. Perkara donasi itu nanti bisa mereka musyawarah apakah ini uangnya akan diamankan dan diperhatikan oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, yang pasti pihak-pihak berwenang ya. Nah, kita harus fokus dulu dan sepakat tidak boleh kemudian kita ini justru membuli korban dari tindak kriminalitas, apalagi membenarkan kejadian tersebut karena subjektivitas, karena kita tidak suka saja dengan orangnya, lalu orang tersebut boleh-boleh saja mengalami kekerasan gitu. Iya, pada dasarnya netizen itu yang ditunggu itu huru-hara. Jadi poin hal penting dari sebuah kasus itu mereka tidak pernah memahami dan tidak juga mereka paham sebenarnya. Sebenarnya mungkin teman-teman media apalagi dari Cumi-Cumi mungkin nanti perlu mengangkat sisi kriminalitasnya. Sehingga mungkin saya juga menyayangkan pemerintah, kemana ini? Dinas Sosial kemana? Kenapa tidak ada yang bersuara di kasus ini? Kalau mendapatkan perlindungan hukum dengan lawyer gitu wajar-wajar aja ya. Novi merasa dirinya difitnah. Agus merasa dirinya ingin memperjuangkan haknya, menurut saya normal-normal saja. Tapi kalau kemudian tidak ada satu orang pun yang berwenang di sini menjadi penengah yang sebenarnya, bukan influencer atau netizen atau kerabat-kerabat dari yang manapun ya, ini nggak bisa dibiarin sih. Harusnya saya meminta lagi deh sekali lagi untuk Dinas Sosial untuk mengamankan kasus ini, karena perkara di sini hanyalah donasi saja, hanya berbicara uang saja. Kasusnya Agus ini belum selesai, apalagi satu pelaku itu belum tertangkap. Bagaimana kemudian sampai ada orang dari kubu tertentu yang bilang, oh kita lepasin aja Aji karena ini sebuah kewajaran melakukan tindak kekerasan kepada Agus dikarenakan Agus adalah orang yang melakukan penggelapan atau tidak bertanggung jawab atas donasi begitu. Tapi menurut saya persoalan donasi ini pun tidak gelap-gelap banget ya. Karena apa? Karena Agus ini memberikan uang tersebut kepada keluarganya. Sebelum kehadiran dari seseorang yang mencuatkan donasi itu, Agus ini kan sudah dirawat oleh keluarganya. Menurut saya kayak kita lah dirawat bertahun-tahun ya. Sampai mungkin pada saat kita tidak berdaya sekali, itu ada bantuan dari keluarga yang menolong kita, rawatan keluarga. Lalu kemudian kita berpikir untuk kenapa kalau gue nggak balas budi aja? Harusnya dari 1,5 M diambil 200 sampai 300 juta kalau saya pribadi itu nggak jadi masalah. Saya harus kesampingan itu dulu. Itu urusan nanti saya dengan Agus dan keluarganya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu. Apalagi kan udah diganti katanya sama seseorang uang tersebut, dan uang tersebut pun sudah berada di tangannya Novi. Jadi ya apalagi yang mau diributkan gitu. Saya tidak mengikuti dari awal kasus kriminalitasnya, tapi mungkin ada dari pihak pengacaranya mensounding itu, cuman itu tidak ramai. Orang tetap membahasnya donasi. Padahal kalau kita mau bukan memperjuangkan donasi, tapi memperjuangkan keadilan. Ya, dari korban yang telah mendapatkan kekerasan begitu. Sampai kita nggak bisa pungkiri, Agus itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain kok. Ya kan? Kita kan foto beredar itu dia yang dulu dengan dia yang sekarang itu kan sudah berbeda sekali. Artinya kita perlu menyikapi lebih penting lagi persoalan kriminalitasnya. Kalau di kasus Agus ini kan sebenarnya nggak dari awal saya membahasnya. Ini karena udah rancu sekali, akhirnya saya lihat kayaknya gue harus bicara nih. Ya udah saya bicara gitu untuk meluruskan sebenarnya. Sebenarnya fokusnya jangan donasi lagi. Agus ini tidak boleh. Siapa yang berani bilang Agus ini boleh disiram air keras? Siapa yang berani bilang? Coba. Sedangkan yang nyiram aja itu ditangkap polisi loh. Di penjara. Akhirnya artinya kan dia korban. Sementara di kita ini udah hukum rimba itu karena terjadi ya krisis kepercayaan kepada penegak hukum, akhirnya orang-orang
melakukan hal-hal yang rimba menurut saya ya. Jadi kayak gini kita harus ngelurusin lagi, jangan ya, jangan loh gitu. Ini nggak benar loh. Jadi kalau misalnya pun saya menentang netizen sepertinya, kita nggak perlu ngeliatin netizen, terserah netizen mau apa berkomentarnya gitu. Yang lebih paham itu kan kita. Banyak kasus-kasus kayak kasus Bapak Sambo, kayak kasus yang lain lagi kayak kasus Vina itu kan saya fokus kok, saya nggak mau terbawa arus netizen bawanya ke sini, oh ada si ini si itu, enggak, saya tetap fokus ke persoalan utama begitu sampai pada akhirnya Peggy dibebaskan, selesai pada saat itu urusan saya begitu. Sumber informasi pasti ada. Karena kan tidak bisa dipungkiri lingkungan saya di situ-situ aja gitu loh, di polisi, TNI dan lain sebagainya kan. Jadi wajar aja kalau saya dapat kasus-kasus yang memang pas untuk dibahas dan juga bukti-buktinya itu nggak mungkin itu main-main, atau walaupun saya tidak menunjukkan bukti, saya ngomong saya menjebloskan diri saya sendiri, itu kebodohan namanya, nggak mungkin. Saya ulangi, di sana ada divisi penertiban Polri yang melakukan hal-hal seperti itu. Ada tugasnya, Paminal, Propam, ada tugas mereka. Saya membantu mereka gitu, nggak ada salahnya. Toh Kapolri sendiri bicara kalau misalnya masyarakat menemukan sesuatu pelanggaran dari anggota Polri maupun TNI, siapapun itu pejabat negara ini, silakan dilaporkan ke aduannya masing-masing, seperti Polri itu punya Dumas, aduan masyarakat. Artinya masyarakat ketika melihat sesuatu, oh ini ternyata Polri boleh kok dilapor, bukan hanya saya. Masyarakat biasa juga bisa gitu. Harus saya terima sekalipun itu sakit hati ya, karena ketika saya mempublikasikan atau menyerahkan diri saya untuk menjadi public figure, itu saya dengan kesiapan, oh berarti apapun bisa saja digoreng oleh lawan atau orang-orang yang tidak suka. Bahkan jangan salah, orang-orang yang menurut saya dia adalah, misalnya dia petinggi tapi dia tidak suka dengan pergerakan saya karena akan mencederai dia mungkin, atau akan memata-matai apa yang dia lakukan, itu akan mengirimkan orang-orang yang bisa dibayar untuk menyerang personal saya. Tapi saya tidak akan pernah biarkan apapun senjatanya untuk mematikan saya akan patahkan itu. Dan saya tidak pernah takut karena target saya tidak menjadi presiden di Indonesia ini. Lalu kenapa saya takut dengan isu-isu seperti itu gitu. Bahkan saya tidak pernah takut ketika orang mau somasi saya. Dari konteks mana dia ingin mensomasi saya tantangin. Kayak ada beberapa orang yang mau somasi saya persilahkan. Saya bilang saya tidak takut dan saya tidak gentar, tidak ada yang bisa membungkam saya. Apalagi ketika saya tahu ini orang siapa. Ya gitu. Nanti lama-lama juga kebuka ke orang-orang itu siapa gitu. Puji Tuhan saya belum pernah disomasi, saya belum pernah mendapatkan atau melakukan kriminalitas, saya tidak pemakai narkoba, saya tidak pernah melakukan kekerasan, saya tidak pernah disomasi, dan saya tidak pernah punya laporan. Mungkin pesan saya kepada netizen, sebelum kita berkomentar, coba diperhatikan dulu dari dua belah pihak. Begitu. Kadangkala, saya juga pernah, ini bahkan guru saya. Misalnya ini guru saya sekalipun, saya cinta dengan dia sekalipun, kalau tindakan dia itu salah, saya tetap salahkan. Tidak melulu saya benarkan begitu. Bagaimana kita mau maju kalau semua kebenaran patokannya adalah saya suka dengan dia atau tidak begitu. Sampai kapan Kak akan menyuarakan hal seperti ini? Sampai saya mati, Mas. Sampai saya berpulang. Gak ada yang ditakutin? Tidak.